Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Berujar! Bebas berujar. Brada and Sista. Pak, buka dulu Pak ininya Pak. Oke. Biar kelihatan kita buka. gantengnya Pak. Buka dulu. Mudah-mudahan ganteng. Iya. Brada and Sista, sore ini saya kedatangan Bapak AKP Ali Rahman SIK MSI. Panjang ya Pak namanya? Panjang. Kayak Panjang. Kapolsek Ciwandan. Ciwandan. Perkenalan dulu Pak. Oke, baik, Brada and Sista. Brada and Sista. Harus Oke. gitu emang sini Pak. Brada and Sista sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelum kita memulai podcast ya pada hari ini, nama kami tadi sudah disebutkan sama Mbak Mega tadi, AKP Ali Rahman Cipta Perwira SIK MSI, lengkapnya Mbak, lebih panjang lagi tuh. Panjang ya. Gitu kan. Kemudian sekarang kita dikasih amanah untuk jagain Kecamatan Citanggil dan Ciwandan. Nah, jadi wilayah kerja kita, daerah hukum Polsek Ciwandan itu ada dua, Citanggil dan Ciwandan, gitu. Nah, kemudian kita sudah kurang lebih menjabat pertengahan Januari 2021. Sudah berapa bulan tuh Mbak ya? Kurang lebih 8. 8 ya, nah, kurang lebih 8 bulan lah menjabat Kapolsek Ciwandan. Nah, sebelumnya kami jadi Kasat Lantas di Polres Cilegon 14 bulan. Jadi total durasi kerja kami di Cilegon tuh kurang lebih ya adalah 2 tahunan lah ya, kurang lebih tahunan. Ya 2 tahunan. Mungkin itulah perkenalan singkat ya dari kami ya. Oke Pak, ini kan situasi kan masih pandemi nih Pak. Iya, betul. Karena yang aku baca kan, yang aku lihat nih berita-berita di Cilegon ini, Ciwandan itu termasuk zona merah di Cilegon. Penyebaran COVID-nya peningkatannya luar biasa. Iya. Itu dari Polri itu maksudnya mau mengurangi penyebaran itu apa sih Pak yang dilakukan khususnya dari Polsek Ciwandan? Iya. Jadi koreksi sedikit kalau berbicara data. Tadi kalau Mbak Mega nyebutkan Ciwandan kan ya. Jadi yang merah itu sebetulnya Citanggil. Oh, Citanggil. Nah, jadi uniknya itu daerah hukum saya Ciwandan dan Citanggil dia kontras. Citanggil merah, Ciwandan hijau. Oh gitu. Iya. Dari awal COVID bergejolak, Ciwandan itu pasti kalau di di ranking di antara kecamatan-kecamatan lain itu dia paling rendah penyebaran virus COVID-nya. Nah, sedangkan Citanggil dia biasa menduduki 1, 2, 3. Kalau enggak Cibeber, Jombang, habis itu Citanggil tuh ganti-gantian tuh. Gitu. Artinya Citanggil secara umum dia manteng di atas, Ciwandan manteng di bawah. Nah, gitu. Sehingga selama ini yang sudah berjalan treatment kami fokuskan ke Citanggil. Ya, jadi kan kenapa bisa Citanggil ini penyebarannya cepat. Penyebarannya iya. Termasuk yang paling banyak juga dibandingkan kecamatan-kecamatan lain, karena memang satu dari segi luas wilayah dia termasuk kecamatan paling luas di antara kecamatan-kecamatan lain, itu satu. Kemudian kedua, memang trennya di Citanggil ini adalah lingkungan orang tinggal, gitu. Jadi masyarakat pemukiman. Ya, pemukiman maksudnya. Jadi masyarakat selain bermukim di kota Cilegon, kemudian di Cibeber, ya kan, Citanggil juga wilayah pemukiman juga termasuk tinggi, gitu. Fokusnya kalau mau di breakdown lagi ada di Kelurahan Warnasari. Itu area-area perumahan yang emang luas ya ininya gitu. Nah, itu dari Polri sendiri, dari Polsek Ciwandan khususnya, ada ini nggak sih Pak, apa sih misalnya tabel atau apa yang mengkerucutkan itu yang terkena COVID itu pekerja atau orang yang di rumah aja sih Pak, atau gimana? Iya. Jadi kalau mau di breakdown lagi berdasarkan data, katakanlah apa sih ini klaster gitu kan. Memang kalau berdasarkan data hampir
ya hampir sama lah, mau baik dari segi pekerjaan mungkin dari segi umur gitu kan. Nah cuman memang kalau cara kerja kami itu kita bagi berdasarkan RT. RT. Ya RT. Itulah namanya kemarin tuh kita mainkan PPKM mikro itu. PKM mikro. Ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tapi dia basisnya mikro. Mikro ini artinya kita bergerak di level-level paling kecil. Pemerintahan paling kecil adalah di RT. Ya, sehingga nanti kita bikin pola, kemudian kita zonasi berdasarkan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Mendagri melalui instruksi Mendagri, saya lupa nomornya, ada zonasi RT tuh. Gitu tuh. Jadi bisa saya jelaskan sedikit, kalau misalnya RT itu dalam satu RT, kemudian tidak ada satu rumah pun dalam kurun waktu 1 minggu belakang yang terpapar virus COVID, itu masuk dalam kategori zona hijau RT-nya. Nah kemudian kalau dalam satu RT itu selama 1 minggu belakangan ada 1 sampai dengan 2 apa 3 ya, 3 rumah itu masuk ke dalam zona kuning. Ya, kemudian kalau dalam satu RT itu dalam 1 minggu belakangan ada 1 sampai 5 rumah terpapar COVID, itu zona oranye. Kalau udah di atas 5 rumah itu zona merah. Nah, sehingga setelah kita zonasi ini, RT ini zona hijau, kuning, oranye, merah ini ada perlakuannya masing-masing. Oh, treatmentnya beda. Treatmentnya beda-beda gitu. Kenapa skala mikro lebih mudah diatur? Oh, maksudnya yang dilakukan oleh Polsek itu apa? Nah, yang paling kontras adalah kalau sudah menginjak ke zona merah. Zona merah, seluruh akses yang menuju baik masuk maupun keluar RT tersebut kita kunci. Lockdown. Ya mungkin bahasa itunya lockdown kali ya, lockdown lokal lah ya gitu kan. Lockdown lokal. Ya artinya, tapi kita juga nggak mati dalam istilah lockdown lokal itu ya. Artinya kita bijaksanai, orang mau masuk dan keluar kita jadikan satu one way out. Oh, satu pintu ya Pak? Satu pintu, gitu tuh. Sehingga nanti tim COVID-nya RT, gitu kan, dia membangun pos di depan pintu yang disepakati keluar masuk menuju RT tersebut, gitu tuh. Sehingga nanti orang yang mau masuk mau keluar cek suhu lah. Ya kan, kemudian ada yang mau bertamu, cukup di pos itu, nanti yang mau bertamu ke tempat siapa dipanggil, ketemunya di luar. Orangnya. Oh gitu. Iya, karena di RT itu udah zona merah ya, Pak? Zona merah. Nah berarti kalau kayak gitu erat kaitannya dengan bantuan dong Pak? Iya. Karena kan berarti kalau yang disebut saja itu kan di lockdown lokal. Berarti kan kita bicara nanti ada bantuan yang disupport dong untuk mereka. Betul, ada bantuan dari kecamatan, kelurahan, gitu. Kemudian kita juga beberapa kali rapat sama Pak Camat ya, karena berulang kali ini kejadian di Citangkil, Pak Camat Citangkil, kita juga minta backup. Ya diuntungnya kalau Citangkil itu kan masih ada perusahaan-perusahaan lain sekitar yang bisa backup kita tuh. Artinya mungkin kalau misalnya katakanlah bantuan dari pemerintah ini terlambat, ya kan kita masih punya cadangan kan di gudang persediaan yang sudah kita sepakati bersama di kecamatan itu, itulah kita kasihkan gitu. Nah terus bansos itu berarti dari pemerintah sama dari Polri? Ada dari Polri, ada sumbernya, ada banyak. Oh sumbernya banyak? Ada banyak. Dari Polri aja kemarin itu dari Setnek ya, Setnek ada, kemudian dari dari kementerian mana gitu ada juga gitu tuh. Nah itu Pak, kalau untuk bansos kan ya namanya ya? Iya. Nah untuk bansos itu memang untuk yang lagi COVID, yang isoman, atau memang dipilih gimana sih Pak? Ada jadi bahasanya terdampak.
terdampak. Bagi yang terdampak. Gitu. Baik itu entah dia lagi isoman ataupun dampak usaha siapa ya? Betul, kan semuanya terdampak. Artinya ya mungkin semuanya berpeluang untuk mendapatkan bansos. Makanya ini kita data betul bansos yang nyampe di kita. Jangan sampai nanti yang ini udah dapat kita kasih lagi. Oh iya gitu karena sumber bansosnya juga tadi kan banyak ya, gitu. banyak sumber. Ya berarti terus kan kemarin beberapa kali di Ciwandan itu melakukan vaksin Ciwandan, Ciwandan. Ya, mungkin dibagi juga sih Citangkil Ciwandan. Karena tadi Bapak sebutkan di Citangkil itu banyak yang positif gitu, sempat zona merah juga ya Pak ya. Berarti kalau vaksin itu yang positif kan nggak bisa langsung diberikan Pak, harus 3 bulan. 3 bulan minimal. Terus gimana sih ininya vaksin masyarakat di sana? Maksudnya untuk datang vaksin itu Polri ikut terlibat nggak sih Pak? Iya, jadi nanti sekalian juga pada momentum ini juga kami ajak ke masyarakat ya. Kita ini lagi ada namanya serbuan vaksin atau gebiar vaksin kan. Kebetulan kalau untuk di wilayahnya Ciwandan itu Polsek kita dikasih jatah itu 250 dosis vaksin per hari. Per hari Pak? Per hari. Banyak ya? Ya, lumayan. Nah, kemudian nanti untuk juga mengontrol kerumunan, karena kalau misalnya nih kita sampaikan secara gamblang 250 tiap hari, kita nggak bisa mengantisipasi kerumunannya nih. Makanya kita saya punya terobosan, kita laksanakan vaksin ini berbasis komunitas yang berkeadilan. Artinya 250 tiap hari ini silakan masing-masing komunitas masyarakat, baik itu berdasarkan mungkin teritorial atau mungkin okupansi khusus, misalnya perusahaan atau apa gitu kan. Nah, silakan didaftarkan ke masing-masing Babin Kamtibmasnya yang ada di kelurahan masing-masing gitu. Sehingga nanti katakanlah terkumpul 250 atau 300 gitu kan. Nah, nanti kita upayakan kita akan datang ke tempat. Oh, jemput bola Pak? Jemput bola, sehingga juga ini tidak menyusahkan masyarakat untuk juga datang ke mana, ke Polsek atau ke mana gitu kan. Nah, sehingga ini kita lakukan ini, kemudian juga untuk mengontrol kerumunan tadi itu. Karena kalau misalnya sudah kita berdasarkan undangan, orang lain udah nggak bisa masuk gitu tuh. Nah, makanya oleh karena itu silakan masyarakat yang berdasarkan tadi komunitasnya, baik itu mungkin RT sekian kelurahan ini, ya silakan saja nggak apa-apa. Nanti ketua RT-nya komunikasi sama Babin Kamtibmasnya. Nanti Babin Kamtibmasnya ngomong ke saya, mungkin ya ke tim, nanti kita masukkan ke jadwal. Karena kan banyak nih. Itu tuh. Nah, seminggu ini yang sudah berjalan kita sudah menyuntikkan kurang lebih ada 800 ya. Jadi berarti minat vaksinnya di sana ini ya Pak? Tinggi ya? Tinggi. Oh, karena mungkin ngelihat kemarin zonanya sempat ini juga ya? Betul. Apa mungkin karena buat ke mall itu kali Pak, harus vaksin Pak? Salah satunya ya. Buat ke mall itu wajib itu? Salah satunya ya. Iya. Kemudian mungkin juga kegiatan belajar mengajar yang mau dibuka kan? Iya, udah dibuka Pak. Udah dibuka? SD. Iya. Teh Mega punya anak berapa? 2 Pak. 2. Nah, kemudian saya juga nih kan punya anak 2 ya. Keluhannya orang tua di rumah itu kan kalau pelaksanaan daring itu kan liar Pak. Liar. Jangan. Lah iya, makanya ini didorong istilahnya putra putrinya, bahkan juga orang tua wali muridnya. Kita juga menyasar ke sekolah-sekolah tadi berdasarkan komunitas tadi kan, komunitas sekolah. Ya silakan aja bergabung di situ. Gitu. Nanti ini udah ada beberapa waiting list dari sekolah-sekolah, juga kita tinggal atur waktunya. Kemudian saya juga akan komunikasikan kepada klinik Polres Cilegon ya untuk kesiapan terkait vaksinnya dan vaksinatornya. Berarti di tiap polsek melakukan hal yang sama dong ya? Di tiap polsek melakukan hal yang sama. Gitu. Pak, berarti kan di masa pandemi ini tingkat kriminal Pak. Nah iya. Nah itu meningkat atau gimana? Karena kan semua orang ya teriak Pak, karena teriak nggak kerja, yang usaha tidak usaha dulu, dibatasin usahanya sih, bukan usaha. Betul. Gimana Pak tingkat kejahatan di jadi sana? Tingkat kejahatan terutama kasus-kasus
pencurian ya, mulai dari dengan kekerasan, dengan pemberatan, pencurian biasa, ya alhamdulillah sih meningkat. Meningkat ya Pak? Alhamdulillahnya meningkat. Untuk itu juga kami himbau kepada masyarakat dan juga ini menyampaikan apa yang disampaikan Pak Kapolres ya. Apabila ada mungkin masyarakat yang ingin ya katakanlah mengambil sejumlah dana, mungkin jumlahnya besar gitu kan, silakan hubungin ke kantor polisi terdekat untuk dilaksanakan pengawalan. Oh gitu. Iya. Kayak kemarin juga ada kejadian itu kan Pak, yang di Anyar itu. Ya. Nah, yang makanya keluar dari bank itu ya Pak ya? Ya, makanya apa namanya, kita himbau kepada masyarakat, silakan itu apabila ada rencana mau narik uang dalam jumlah besar, silakan ke kantor polisi terdekat, mintakan untuk pendampingan gratis. Oh, gratis. Gratis. Terus kalau di Ciwandan itu peningkatan kriminalnya, kejahatannya di apa tuh Pak? Pencurian atau pencurian, curanmor gitu Pak? Pencurian, curanmor ada juga gitu. Kemudian pencurian HP. Curian HP? Iya. Dan uniknya nih kita interogasi, kenapa kok kamu nyurinya HP? Karena duit sekarang udah susah Pak dicuri. Karena pada nggak punya duit, jadi nyurinya HP. Adanya yang istilahnya yang masih ada harganya, iya, HP gitu kan. Gitu tuh. Nah, terus Pak, karena kan Ciwandan itu di kawasan industri Pak. Iya. Berarti kan selama pandemi ini ada gesekan-gesekan apa ya bahasanya? Gesekan-gesekan pegawainya dengan perusahaan. Hubungan industrial. Ya, hubungan industrialnya itu gimana Pak di masa pandemi ini Pak? Ya, ini juga nih efek daripada pandemi ini, ada ya beberapa teman-teman pelaku-pelaku industri juga yang ada yang hampir tutup atau gulung tikar, ada yang sudah gitu. Otomatis juga ini menjadi apa namanya tuh tantangan kita bersama juga, terutama ke stabilitas keamanan begitu tuh. Nah, sampai dengan hari ini sudah ada berapa yang tutup ya? Ada 2. 2 ya Pak. Ada 2 yang tutup, ada yang pindah, ada yang memang tutup sama sekali karena apa ya? Udah nggak ini kali ya, penjualannya juga mungkin banyak tagihan juga yang belum kebayar, ya sistemik sih gitu kan, sehingga akhirnya mengurangi atau menambah jumlah pengangguran yang ada. Nah, ini juga potensi nanti ke apa namanya tuh, ke aksi-aksi kriminalitas juga pasti akan meningkat gitu tuh. Nah, terus Bapak sendiri di masa kayak gini nih, kegiatannya bertambah dong pasti Pak? Iya, insya Allah bertambah. Makin banyak ya Pak makin ya? Banyak. Karena yang tadinya nggak ngurusin ini jadi ya, ngurusin ini. Betul. Nah, itu biar tetap menjaga kebugaran itu gimana sih Pak? Kebugaran. Menjaga kebugaran. Kebugaran. Ini juga saya banyak nonton podcast juga nih kan, terkait tips dan trik. Gitu tuh. Ada yang katanya olahraga minimal 20 apa 30 menit gitu kan sehari. Nah, itu bisa apa namanya itu mengurangi potensi terpapar COVID sampai dengan 50% ke atas. Ya itu dilaksanakan. Ada juga katanya metode puasa. Karena kalau puasa juga ada zat-zat apa namanya hormon-hormon atau apalah ya dari dalam tubuh itu dikeluarkan, itu yang untuk menangkis radikal-radikal yang masuk. Itu juga kita lakukan. Ya kan? Bapak ini gitu. rajin puasanya ya Pak? Tahu dari mana? Ada yang cerita Pak? Itu yang ada cowok yang sering di rumah Pak. Rumah mulu Pak, cowok itu pasti cerita dia Pak. Padahal udah sering ditolak nggak kapok-kapok deh. Nggak kapok-kapok, datang lagi. Datang terus, ada mulu di rumah dia Pak. Cerita Bapak puasanya rajin. Oh itu. Keren Pak. Tapi kok nggak nular gitu tuh Pak? Gitu. Ya jadi istilahnya apa ya? Ya semua yang positif dalam rangka meningkatkan imunitas gitu kan, mulai dari sifatnya pembinaan fisik, pembinaan rohani gitu kan, kemudian mungkin dari segi makanan juga ya, yaitu kita perhatikan lah selama selama masa pandemi ini. Karena saya sampaikan juga ke teman-teman anggota itu, nggak boleh yang sakit polisi, saya bilang gitu. Iya. Itu Pak. Iya, nggak ada yang boleh sakit. Kenapa komandan? Katanya nggak ada yang gantiin, saya bilang gitu kan. Lah iyalah,
Saya ngebayang apa kejadian loh teh, kejadian kan waktu meledak-meledaknya apa itu wave gelombang kedua itu yang katanya varian Delta itu kan, itu sempat apa namanya rekan kerja gitu juga banyak yang terpapar tuh. Iya, kemarin satu-satu ya Pak ya. Iya, tumbang satu-satu. Sekali momen itu 2 minggu 7 orang yang terpapar. Sepi aja polseknya Pak. Sepi. Nah, akhirnya juga ya untung juga masih dilindungi sama yang kuasa kan. Artinya kegiatan juga ya tindak pidana alhamdulillah selama periode itu juga tidak ada gitu tuh. Ya kan, sehingga dengan kekuatan yang ada ini kita masih bisa lah istilahnya bertahan apa memberikan pelayanan lah kepada masyarakat gitu kan. BTW anyway busway Pak. Panjang amat tuh. Kan udah vaksin nih Pak. Sudah, insya Vaksin Allah. sudah. Terus warga di sana juga sudah vaksin. Ya. Setelah divaksin itu ada penurunan nggak sih Pak? Penurunan apa nih? Penurunan COVID Pak. Nah, Penurunan penularan itu menurun atau? sekarang Iya sekarang ini. Sekarang kebetulan tadi kita baru update untuk di daerah hukum Polsek Ciwandan. Nah, ini saya agak gagah nih nyampaikan nih data nih, ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Per hari ini sudah tidak ada lagi tadi yang RT tadi ya. Oh, iya. Yang zonasi RT itu sudah tidak ada lagi RT yang berada di zona merah maupun zona oranye. Di Citangkil Ciwandan. Di Citangkil dan Ciwandan. Luar biasa. Kemudian ya adalah puluhan lah yang di zona kuning. Nah, kemudian yang di zona hijau ada 4 kelurahan. Artinya di 4 kelurahan itu seluruh RT-nya saya nggak tahu pas berapa jumlah RT-nya itu udah zona hijau. Zona keren ya Pak ya. Iya, ya mudah-mudahan ini bisa terus terjaga ya kan. Sehingga secara umum juga nanti ikut menyumbang angka atau zonasi di secara umum Kota Cilegon ya. Sehingga nanti ya bisa normal lagi lah semuanya begitu beraktivitas kan. Amin. Ada yang mau ditanyain? Suka nanya nih Pak, kameramen Pak. Bapak mau ngopi nggak Pak? Pertanyaannya sudah gini Pak kalau kameramen ini. Jangan nanya doang, disajikan dong. Oh iya. Enggak, karena Bapak ini suka ngopi. Dia Iya. punya itu kopi sendiri apa ya? Katanya Pak, kata cowok itu Pak. Kata cowok itu suka cerita dia punya Aduh. alat kayak gitu, punya alat Iya, buat iya, kopi. iya, Jadi iya. kalau longkong yang bikin nggak cocok sama Nggak lidahnya cocok. Pak Kapolsek. Karena biasa ngeracik sendiri. Beda kelas. Beda kelas kok. Udah. Udah cukup. Siap. Ada yang mau tanyain, editor? Pak Kapolsek, Iya. di Ciwandan itu kan daerah industri ya Pak ya? Iya. Otomatis kan tadi Pak Kapolsek sempat bilang ada sekitar 2 industri yang udah mulai terdampak pandemi. Iya. Dan itu kan menimbulkan banyak PHK ya Pak? Iya. Nah ini kan PHK kan nanti berujung kepada kriminalitas kan? Biasanya kan begitu. Iya. Apa namanya? Garis itu dia, garis alam. Sebab akibatnya. Sebab akibatnya. Nah, iya, Gitu. kausalitas. Nah, hukum kausalitasnya begitu. Oh iya Pak, diminum Pak. Minum ya. Minum. Dari tadi ngobrol soalnya. Nah, Kita punya cemilan loh. mana tuh? Kuaci di bawah. Nggak keangkut. Lanjut Bang. Nah itu gimana Pak penanganannya? Artinya ini kasus-kasus begini kan harus diantisipasi kan Ya. agar tidak menimbulkan gesekan di masyarakat begitu Pak. Nah dari pihak Polsek Ciwandan gimana tuh? Apa ada patroli khusus atau gimana gitu langkah-langkahnya? Iya. Jadi kalau yang dilaksanakan oleh Polsek Ciwandan dan sudah berjalan ya. Jadi ada kalau saya itu membaginya ke dalam tiga apa ya cara bertindak lah ya. Ada yang namanya preemptif. Preemptif itu kita laksanakan himbauan tuh. Ya kan kita laksanakan himbauan. Baik kepada yang berpotensi untuk melaksanakan tindak pidana, katakanlah tadi yang apa namanya tuh, ya mungkin yang sudah nggak punya kerjaan, ya kan. Kemudian baik juga kepada yang akan menjadi korban, termasuk tadi tuh yang katakanlah mau ngambil uang, kan melalui sarana ini kan kita laksanakan himbauan. Gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi nih tindak pidana ini. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah preemptif itu kita laksanakan juga namanya preventif.
Nah, preventif ini menghadirkan sosok petugas di tengah-tengah masyarakat nih. Gitu kan. Katakanlah kita udah punya data di wilayah ini rawan terjadi tindak pidana atau sudah beberapa kali terjadi. Ya, kita laksanakan tuh. Kita hadirkan tuh petugas di situ melalui cara apa? Patroli. Ya. Gitu kan. Kemudian mungkin Babin Kamtibmasnya melalui perpanjangan tangannya, sistem siskamling lah katakanlah gitu kan, sistem apa namanya tuh ronda ya, tiap malam tuh ronda kita aktifkan gitu. Kemarin 17 Agustus kemarin tuh ada perlombaan lomba tuh kita bikin tuh, ya kan, kita lihat apa namanya sistem rondanya yang bagus, ya itu kita kasih uang pembinaan lah kemarin tuh 17 Agustus apresiasi. Karena itu kita ngelihat apa namanya tuh potensi kenaikan terjadinya tindak pidana ini di wilayah hukum tuh ada gitu. Iya benar-benar. Ya, sehingga juga kita perlu aktifkan juga karena polisi kan juga ya dari segi SDM kan juga kurang ya. Gitu kan dari segi, ya kita mau nggak mau kita harus akui lah. Tapi kita juga punya kekuatan. Kita libatkan tuh unsur-unsur masyarakat dengan sistem apa namanya? Dengan sistem-sistem pengamanan swakarsa. Apa tuh Pak? PAM swakarsa. Kalau misalnya perusahaan mah bisa ada ini apa ada apa bisa membiayai ada namanya security. Ya kan jasa pengamanan tuh satpam ya kan. Nah, itu bentuk-bentuk PAM swakarsa. Nah, kalau masyarakat ya tadi masyarakat itu dia melaksanakan pengamanan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri ya kan untuk kepentingan keamanan di wilayahnya sendiri. Gitu, ada ya sistemnya ronda tadilah salah satunya. Nah, itu tuh kita aktifkan lagi. Salah satu caranya itu ya tadi apa namanya itu memberikan reward lah. Gitu. Nah, kemudian tuh kemudian yang ketiga tadi caranya dengan represif, penegakan hukum. Gitu kan, kalau sudah terjadi ya udah kita laksanakan penegakan hukum, tangkap gitu. Oke. Cukup. Kira-kira gitu tuh yang kita laksanakan tuh. Mantap sekali, Pak. Itu dong apa? Apa sih penutup Pak? Ada yang mau Bapak sampaikan nggak? Pesan-pesan. Mengenai ini Pak, studio berujar yang kece ini. Oh gitu. Kepada masyarakat dulu kali ya. Masyarakat dulu Kepada Pak. masyarakat. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada berujar.co. Berujar. Iya dong. Ini ujaran tuh medianya Pak. Oh, berujar ya? Iya, berujar podcast. Kepada podcast berujar. Iya benar. Ya kan? Yang hostnya namanya Teh Mega. Gak usah disebut sih Pak sebenarnya. Ya kan, dipandu sama Teh Mega seru banget podcastnya kan begitu. Ya mudah-mudahan nanti. Ini kan Pak, nggak kayak orang tua kan? Emang udah tua? Iqbal nggak tahu. Ada pokoknya Pak. Ya moga-moga nanti ke depan bisa semakin apa namanya besar gitu ya. Amin. Viewernya juga yang like juga makin banyak. Amin. Nah, kemudian selanjutnya kami juga menghimbau kepada masyarakat ya khususnya selama masa pandemi ini ya, kalau berbicara PPKM semuanya udah lewat lah ya. Gitu kan. Yang sekarang yang terbaru adalah percepatan vaksinasi. Minta tolong itu kita dibantu. Ya kalau di Ciwandan tadi sudah kami sampaikan, kita konsepnya adalah vaksinasi berdasarkan berbasis komunitas yang berkeadilan. Artinya silakan masyarakat berdasarkan komunitasnya masing-masing, bisa berdasarkan wilayah teritori, hobi segala macam. Ya kita punya vaksin setiap harinya 250. Silakan didaftarkan, silakan menghubungi Babin Kamtibmasnya. Bukannya apa-apa, kalau misalnya kita undang begitu aja, kita nggak bisa mengontrol kerumunannya. Bludak pasti gitu tuh. Kita punya vaksin 250 yang datang 3.000. Nah, ya kan. Yang satu masyarakat juga pasti nanti akan kecewa karena nggak dapat kebagian, ya kan. Yang kedua udah buang-buang biaya untuk mendatangi kita, pulang dengan tangan kosong gitu, ya kan. Jadi mending daftar ke itunya Pak. Ke Babin Kamtibmas, biar diatur nanti sama Pak Babin, gitu. Nanti dikasih jadwalnya, nih hari ini jam sekian tempatnya di ini, nah gitu.
Nah, kemudian nanti harapannya nanti secara nasional akan terbentuk namanya herd immunity. Herd immunity. Kekebalan kelompok, imunitas kelompok. Itu kan minimal 70% kalau nggak salah dari jumlah penduduk. Baru Indonesia dinyatakan. Baru Indonesia dinyatakan lepas dari pandemi dan masuk kepada epidemi. Epidemi gitu. Udah Pak. Udah ya? Udah Pak. Panjangan kali ya? Enggak sih. Masih pengen ngobrol ya Pak sebenarnya Pak ya? Ya udah ngobrol lagi aja. Udah nih Pak. Makasih loh Pak udah datang di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa ke sini ngobrol sama saya, datang ke studio mini ini, studio mini. Karena Bapak ini luar biasa banget nih, yang diceritain cowok itu Bapak itu hebat, keren. Bapak itu bisa aja cowok itu mah. Cowok itu nggak kesini lagi. Dia sibuk dia. Cowok itu sibuk Pak. Yang diceritain Bapak itu adalah sosok yang luar biasa hebat. Ternyata setelah ngobrol biasa Bapak, di luar. Bapak keren banget ya. Bapak keren banget. Kapolsek Ciwandan Bapak AKP Ali Rahman adalah sosok yang luar biasa. Setuju. Pilih saya jadi Kapolsek. Promo. Kita tutup ya Pak. Ya. Brada and Sista, kita udahin dulu ngobrol asik dan seru sebenarnya sama Bapak Kapolsek. Tapi next podcast yang berikutnya bisa kita undang lagi ngomongin kegiatan lainnya. Kita tutup ya Pak. Terima kasih kepada Bapak. Makasih banyak Kapolsek. Teh Mega, Brada and Sista. Terima kasih banyak. Moga-moga viewernya banyak. Amin. Banyak yang nonton, artinya pesan kami juga nyampe. Gitu. Kita tutup ya Pak. Sampai jumpa lagi di Berujar. Dadah. Bebas berujar. Dadah.